Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Soal jawab edisi hari Senin 20 Juni 2022 bertepatan dengan 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, kami Said. Semoga Allah berkahi ilmu Ustaz dan dimudahkan dakwah sunnah di Ponpes Mukbil Al-Wadi dan sekitarnya dan seluruh Indonesia. Sekarang ini saya sudah pensiun Ustaz, merasa diri sudah tua dan banyak waktu dan ilmu dan ibadah yang kami luput padanya. Sekarang kami banyak waktu luang Ustaz. Bisakah Ustaz jelaskan kepada kami tentang bagaimana sholat duha? Yang pertama keutamaannya, yang kedua waktunya yang terbaik, yang ketiga bagaimana sifatnya, bolehkah berjamaah? Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka karena waktu menjelang azan, mungkin sebagian dari pertanyaan kita jawab dan dipending setelah azan kita lanjutkan. Maka kita mulai dengan pertanyaan pertama, apa keutamaan? Ini panjang jawabnya, kita pending nanti. Lalu bagaimana tentang waktunya yang terbaik? Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan sholat duha diidhofahkan sholat kepada kalimat ad-duha, menunjukkan tentang waktu. Dan ini banyak di dalam idhofah yang menunjukkan waktu, seperti hadis-hadis di salat al-wajibat dan di salat nawafil. Di salat al-wajibat seperti disebutkan misalnya salat zuhri, salat al-maghrib, seperti misalnya banyak di dalam hadis yang diidhofahkan lafaz-lafaznya kepada waktu tertentu. Kita ambil contoh yang masyhur, hadis Muslim dari Abi Hurairah, raq'ata salatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maka diidhofahkan 2 rakaah salatal fajri, raq'atani atau raq'ata salatal fajri. Maknanya 2 rakaat yang mana dia dinisbatkan qabla salatal fajri, sebelum salat fajr, menunjukkan bahwa 2 rakaat ini disebutkan waktunya bukan sebelum maghrib, sebelum isya, tetapi sebelum salat fajr. Maka idhofah di sini menunjukkan idhofah yufidu bihil waqt, kapan waktu disyariatkannya. Dan begitupun lafaz yang lain tentang idhofah as-shalah yang kami ingat, hadis muttafaqun alaih dari Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, shallu raq'atain qabla al-maghrib, 3 kali, kemudian di ujungnya liman sya'a, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan salat sebelum maghrib. Maka idhofah salat kepada waktu maghrib maka di sini menjadi pendalilan tentang disyariatkannya salat
dengan idhofah waktu kepadanya, maka menjadi waktu salat tersebut. Dan begitu pun tentang zuhur. Di dalam hadis Abu Qatadah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atain al-awwalain min salati dhuhr bi Fatihatil Kitab wa suratin yatulu fil ula wa yaqsuru fi thaniyah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat zuhur yang mana dia membaca Al-Fatihah dan kemudian membaca di rakaat yang pertama panjang dan di rakaat yang kedua lebih pendek. Ini menjadi pendalilan tentang permasalahan lafaz salat zuhur. Maka hadis ini datang di Sahih Al-Bukhari. Dan begitu pun di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal asr wa syamsu tali'ah fi hujrati lam yadhar al-fai'u ba'du. Bahwa Nabi salat asar dan matahari sangat jelas dan panas, bahkan sampai kepada kamarku, kata Aisyah, dalam keadaan panas. Syahidnya bahwa idhofah salat kepada waktu menunjukkan itulah waktu yang disyariatkan. Kembali kepada pertanyaan, kapan waktu salat duha? Kembali definisi ad-duha yang akan menjadi jawaban di sini. Karena sholat diidhofahkan kepada ad-duha. Maka waktu duha, barakallahu fikum, dari segi lugatil arabiyah dimulai bada'a min syuruqi syams, mulai dari matahari itu terbit sepenggalahan. Dia keluar dari bumi dengan tulu'il fajr asani, kemudian syuruq terus naik sampai matahari itu di atas muka bumi sepenggalahan ataupun satu tombak. Mungkin sekitar jam 7, jam 7.30 kalau di Indonesia, maka itulah waktu dimulai dari sholat duha. Lalu sampai kapan? Sampai masuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Kapan masuknya waktu diharamkan untuk sholat? Seperti di hadis-hadis, di hadis tentang naha anis sholah idza kana syamsu fawqa ras, di saat matahari itu di atas tepat kepala kita. Dan itu di waktu sekarang, sebelum adzan zuhur, sekitar setengah jam kurang dan lebih sebelum adzan zuhur. Maka dari sini kita mengetahui adzan zuhur dan disyariatkannya sholat zuhur itu setelah jatuh tergelincir matahari ke arah barat. Maka kalau begitu kapan waktunya? Sesuai dengan definisi duha, mulai dari jam 7.30 matahari sudah mulai di atas bumi satu tombak dan diakhiri sebelum matahari di atas kepala kita. Maka kira-kira jam 11, kita hitung lebih baik 1 jam sebelum duhur, itu lebih baik. Sekarang duhur jam berapa? Jam 11.15, jam 12.15 misalnya. Maka jam 11.15 itu sudah kita jadikan lebih baik akhir sholat duha, agar mencegah diri kita masuk kepada waktu yang diharamkan. Maka ini asal dari waktu secara umum.
Lalu kita masuk kepada soal yang kedua. Dari waktu yang bersifat umum tadi, mana waktu yang paling baik untuk sholat duha? Dari waktu yang panjang dan lama tadi, maka bagi yang bertanya, dia pensiun, berarti di rumah all the time, tidak pagi-pagi itu berada di kantor, maka nasihat kami agar memilih waktu yang terbaik untuk sholat duha. Kapan? Waktu yang terbaik untuk sholat duha bukan di awal waktunya, mulai matahari syuruk, bukan. Tetapi menjelang di penghujungnya. Kenapa? Karena pada saat itu matahari sudah mulai terik-teriknya. Namun jangan sampai kebablasan kepada waktu yang dilarang. Di saat matahari di atas kepala kita sebelum adzan zuhur, tidak. Maka kira-kira paling banter jam 11 itu sudah selesai. Sehingga sebelum jam 11, terutama 10.30 sampai jam 11, maka waktu ini waktu yang sangat baik. Lalu mana pendalilan kalau waktu sholat duha pada waktu seperti itu adalah baik? Maka telah datang hadis dari Zaid ibnu Arqam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kharaja Rasulullah SAW ala ahli Quba wa hum yusallun. Maka dari Zaid ibnu Arqam, Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjid Quba. Dan Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan di dalam Islam. Di saat Nabi pertama hijrah ke Madinah, maka Nabi menjelang sampai ke Madinah berhenti dan membuat masjid, sementara dinamakan Masjid Quba. Dan Masjid Quba sekarang ada dan besar. Kemudian setelah itu Nabi melanjutkan sampai kepada Madinah yang dituju, dan setelah itu membangun Masjid Nabawi sampai zaman sekarang. Wallahu alam jaraknya berapa, namun kami pernah dulu pun ke sana. Wallahu alam yang kami ingat mungkin karena jalan di sana tidak macet seperti di Jakarta atau Bandung. Jaraknya pendek seakan-akan jauh karena macetnya. Tidak, jalannya highway. Wallahu alam hanya 15 menit, 20 menit, terutama kita mempunyai saudara di sana menggunakan mobil pribadi, jadinya cepat. Wallahu alam hanya sekitar 40 kilo kurang ataupun lebih. Maka itulah Masjid Quba. Dan Masjid Quba mempunyai keutamaan khusus. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, berkata Rasulullah SAW, "Man shalla rak'atain fi masjid Quba tu'dilul umrah." Seakan-akan dia melaksanakan umrah. Maka hadis ini hadis yang sahih, wallahu a'lam, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dulu kata Zaid bin Arqam, Nabi keluar, maknanya dari Madinah ke Masjid Quba, dan didapati oleh Nabi para sahabat dalam keadaan yusallun, melaksanakan sholat duha. Maka berkata Nabi di saat melewati mereka, "Sholatul awwabin idza ramidatil fisal." Sholatul awwabin idza ramidatul fisal. Maknanya sholatul awwabin, salatnya orang-orang yang diampuni oleh Allah, adalah saat unta-unta kecil. Al-fisal didefinisikan dengan unta-unta yang kecil, anak-anak unta, yang mana dia berpindah dari tempat duduknya dari tanah karena kepanasan. Maka antum ketahui bagaimana cuaca di Madinah, sangat panas. Selain mentari yang menyengat,
Juga hawanya itu panas, seperti kita berjalan kita diselimuti oleh selimut. Dan binatang unta, binatang yang memang Allah jadikan tahan panas dan tahan tidak minum air sesuai dengan alam yang Allah ciptakan. Maka mereka duduk di tempat-tempat mereka dan matahari memukul mereka mulai dari pagi. Maka mereka berada di tempatnya santai. Maka mulailah sekitar jam 10:30 unta-unta ini bangkit dari tempat duduk mereka yang dari semenjak malam atau semenjak pagi duduk di situ, mulai menjauhi matahari dan berteduh ke tempat-tempat yang teduh. Inilah waktu yang terbaik untuk orang-orang yang sholat duha. Maka di sini yang menjadi pendalilan adalah waktu sholat duha, seperti kami sebutkan, waktunya panjang dan lama. Namun yang terbaik adalah di saat matahari mulai memanas dan belum masuk kepada waktu larangan matahari di atas kepala kita. Maknanya sebelum dari adzan zuhur. Maka lebih baik mulai dari jam 10.30 sampai jam 11 agar kita menjauhi tidak sholat di waktu yang dilarang. Sudah masuk al-muadzin ya.